Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali melanjutkan pemanggilan kepada sejumlah tokoh dan politisi di kediamannya yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Berbeda dengan hari sebelumnya, di mana Prabowo memanggil sejumlah tokoh dan politisi, pemanggilan tokoh hari ini malah banyak didominasi oleh mereka yang berada di luar lingkaran partai. Tokoh-tokoh yang dipanggil hari ini diantaranya berasal dari kalangan entertainment, misalnya Raffi Ahmad, Yovie Widianto, juga penyanyi sekaligus politisi PSI, Giring Ganesha. Sayang, mereka belum menjelaskan posisi yang akan ditempatinya kelak. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih, mohon doanya. Tak hanya mereka yang berasal dari kalangan entertainment, mantan atlet bulu tangkis peraih emas Olimpiade Taufik Hidayat juga turut memenuhi panggilan Prabowo. Ya, tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya. Ya saya sebagai Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh. Nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut di mana. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Wamenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lainnya juga. Selain itu, sejumlah tokoh disebut juga memenuhi panggilan Prabowo untuk mengisi posisi wakil menteri dan kepala badan. Sebenarnya, bagaimana Prabowo melakukan seleksi akan sosok yang mengisi kabinetnya nanti? Apakah para pesohor yang dipanggil oleh Prabowo ini menjadi sosok yang akan mengisi jabatan menteri atau calon wakil menteri dan kepala badan? Tim TV One mengabarkan. Kalau kemarin juga sudah ada sejumlah tokoh yang merapat ke kediaman dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih, mulai siang hari hingga malam hari, dan mereka ini kabarnya akan menjadi menteri. Kemudian ada beberapa nama yang membuat kita terkaget-kaget. Hari ini sepertinya publik juga akan semakin kaget ketika melihat ada semakin banyak lagi nama yang diundang untuk datang ke Kertanegara dan melihat bagaimana sepak terjang mereka selama ini. Karena ada beberapa nama yang seperti kiprahnya jauh dari politik. Sebut saja ada Yovie Widianto, kemudian juga ada beberapa nama lainnya. Tapi sebenarnya akan diberikan kepercayaan apa, mandat apa oleh Pak Prabowo Subianto mereka ini? Nah, untuk bisa menjawabnya sudah hadir para narasumber sekaligus juga menganalisa. Ada di samping saya merupakan waketum dari Partai Gerindra, ada Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Habib. Yo, selamat malam. Malam, baik. Dan juga sudah bersama saya pengamat politik Mas Agung Baskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak Putri. Kalau pakai batik saya kira habis dari Kertanegara juga. Saya kira gitu Bang tadi Bang. Jangan malam ini dipanggil nih. boleh. Baik, Bang, ini saya mau konfirmasi terlebih dahulu. Yang hari ini dipanggil memang sudah fix untuk wakil menteri dan kepala lembaga setingkat kementerian, atau sebenarnya masih ada juga calon menterinya juga yang dipanggil pada malam hari ini? Jadi tokoh-tokoh yang dipanggil mulai kemarin ya kan ya, hari ini atau mungkin bisa juga sampai besok ya, adalah tokoh-tokoh yang diminta Pak Prabowo ya untuk membantu beliau di pemerintahan. Apakah jabatannya wamen, apakah menteri di bidang apa dan lain sebagainya, apakah ada jabatan lain ya kan yang bisa membantu Pak Presiden, nanti akan diinformasikan secara resmi. Baik, nah apakah ini kemudian sudah selesai? Memang sudah ini finish tadi pada petang tadi, atau sebenarnya masih ada nama-nama yang harus kita nantikan nih Bang? Kita nggak tahu ya apakah selesai hari ini atau besok, ya kan ya. Tapi yang jelas finalnya itu namanya penunjukan menteri itu adalah saat diumumkan
Bang, bukannya besok sudah waktunya mereka ini untuk mengikuti materi, mendapatkan materi kemudian di Hambalang, Bang. Bukannya seperti itu? Artinya sudah close dong nama-namanya harusnya? Atau sebenarnya kita masih bisa menunggu nih? Jangan buru-buru menyimpulkan, kita lihat saja nanti. Ya. Karena saya terus terang Mas Agung menunggu, ada nggak perwakilan PKS, ada nggak perwakilan PDIP, karena kan kabarnya ini akan digandeng semua oleh Pak Prabowo. Tapi kemudian belum datang, Bang. Jadi saya masih boleh berharap mereka-mereka ini datang pada malam hari ini atau besok, kita gitu, Bang? lihat nanti pada tanggal setelah pelantikan Pak Prabowo nanti yang diumumkan seperti apa. Nggak mau bagi-bagi rahasia sepertinya Mas Agung. Betul. Masih di-keep sampai sekarang, bikin kita kemudian penasaran terus. Mas Agung bagaimana melihatnya? Akankah kemudian perwakilan PKS dan PDIP masih diberi tempat? Kalau kita lihat juga apa yang disampaikan Bang Habib. Kalau perwakilan PKS kemarin sudah ya, tapi mungkin diwakili oleh kalangan akademisi yang memang ada afiliasi ke PKS, kalau nggak salah Prof. Yaserli ya dari ITB seperti itu. Dan memang ada beberapa nama lain yang sedikit banyak itu merepresentasikan partai, tapi memang tidak menjadi kader utamanya langsung. Seperti itu, dan beberapa momen pemerintahan sebelumnya juga pernah terjadi seperti itu. Jadi untuk PKS sudah terwakili, kemudian untuk PDIP ini masih misteri berkabut ya. Karena alangkah elok ketika memang nanti Pak Prabowo melibatkan kader PDIP ke dalam kabinet, didahului pertemuan dengan Ibu Mega dulu. Nah sayangnya pertemuan itu tak kunjung terwujud, apalagi tadi ada Mas Pram kan datang. Nah dalam banyak spekulatif, rumor seperti itu membawa pesan Ibu Mega. Nah pesannya apa? Nah hanya teman-teman PDIP yang tahu isinya. Tapi yang jelas saya kira mungkin arahan untuk segera bertemu atau menunda untuk bertemu, kita nggak tahu. Yang jelas semua publik menanti itu, dan kemungkinan Menteri PDIP untuk masuk masih ada, karena kan kabinet dilantik tanggal 21, diumumkan tanggal 20. Jadi masih ada 4-5 hari ke depan, saya kira sangat menentukan. Dan peta orang-orang yang dipanggil ini masih dinamis dalam pengertian saya. Kenapa? Sebenarnya ini ajang fit and proper test juga, tapi kemungkinan mereka dilantik dan dipilih itu besar ya, 90% lah seperti itu. Tapi kemudian nanti publik membedah, ada yang bermasalah, ada misalkan tes kesehatannya juga ada problem, misalkan ada kasus atau apa, itu kan masih bisa dinamis, Mbak. Jadi kalau saya melihat ini masih berjalan fit and proper test itu. Jadi yang dipanggil jangan kegeeran dulu, tetap fokus, tetap kalem ya, karena apapun masih bisa terjadi. Karena pernah kejadian juga kan, udah pakai baju kemeja putih, siap, celana bahan hitam, udah di dalam istana, nggak jadi dilantik jadi menteri, kan pernah di periode pertama Pak Jokowi. Bahkan cawapres juga gitu, nggak jadi dipilih, padahal sudah pakai jas kan. Nah, jadi para menteri yang calon-calon menteri, calon wakil menteri yang dipanggil ini tenang dulu, santai. Jangan care dulu, ya kan, harus kalem dulu. Betul. Mas Agung tadi mengatakan apa yang menjadi isi pesan dari Bu Mega disampaikan oleh Mas Pram cuma PDIP yang tahu. Gerindra juga tahu. Nah makanya Bang Habib nanti setelah iklan kita tanya, harus buka rahasia, boleh lah Bang, dikit-dikit buka rahasia. Apa pesan dari Mas Pram? Termasuk tadi Bang, ini masih dalam rangkaian fit and proper test atau sebenarnya sudah fix semua nama ini? Tapi nanti Bang Habib setelah jeda kami akan lanjutkan kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam.